Di bulan ke-9 tahun 2016, bulan September, media massa diramaikan dengan berita seorang guru yang bisa menggandakan uang di Dusun Cengkelek, Desa Wangkal Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dimas Kanjeng taat pribadi ditangkap polisi. Kasus yang menjeratnya yakni kasus pembunuhan pada anak buahnya dan kasus penipuan pada pengikutnya. Video inilah yang sempat viral di September 2016. Sosok pria berjubah ini seolah bisa menggandakan uang, mengeluarkan uang tanpa henti. Aksi tipu-tipunya pun terhenti sudah. Polisi mengungkap aksi penipuannya berdasarkan laporan para korban dan mantan pengikutnya. Dimas Kanjeng namun seolah tak mengakui tindak kejahatannya. Dengan santai bernyanyi di tengah kasus yang menderanya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian menghitung uang. Tak tanggung-tanggung, aksi penipuan yang dilakukan Dimas Kanjeng begitu terorganisir. Dimas Kanjeng ini tidak bekerja sendiri untuk penipuan ini? Iya, banyak pendukung. Kira-kira siapa saja orang-orang yang ikut terlibat dalam penipuan ini? Ya semua koordinator, baik koordinator, subkoordinator, dan Sultan Agung. Itu sudah. Ibu Marwah yang sekarang jadi ketua. Itu yang jelas untuk apalagi dia sebagai ketua, walaupun bagaimana dia tetap membela dan menganggap bahwa Dimas Kanjeng taat pribadi itu benar. Bisa dan sakti. Jadi ia juga terlibat. Bisa saja. Karena informasinya setiap orang yang berpidato dan menjelaskan di depan santri-santri pengikut ya, ada imbalan. Ada imbalan. Itu katanya itu 25 juta. Itu 25 informasi juta. dari almarhum Ismail Hidayah. Emas batangan palsu, uang palsu, dan sejumlah persyaratan untuk bisa menggandakan uang pun menjadi barang bukti. Yang lebih mencengangkan, seorang cendekiawan muslim yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Marwah Daud Ibrahim, mempercayai kemampuan yang dimiliki Dimas Kanjeng menggandakan uang. Sidang Dimas Kanjeng kini baru masuk dalam kasus dugaan pembunuhan dua mantan pengikutnya di Pengadilan Negeri Probolinggo, Jawa Timur. Yang masih merasa dirugikan, silakan melaporkan. Bagi kita kasus itu adalah kasus yang simpel gitu. Tapi yang perlu kita pikirkan juga mungkin saya mengimbau dari Kementerian Agama khususnya dan pemerintah di Jawa Timur untuk memikirkan santri-santri padepokan itu, kita harus memikirkan bagaimana kelanjutan sekolahnya mereka. Fenomena penipuan ini meluas di masyarakat akibat dari sikap masyarakat yang ingin cepat kaya secara instan dengan mempercayai unsur gaib. Kalau sekarang Kanjeng Dimas pun atau mungkin juga beberapa fenomena lain itu juga tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya kalau modusnya itu ada modus klasik ya. Modus klasik itu dengan dalam rangka ya keterbatasan dari akal pikiran manusia, dan itu berkaitan juga dengan keinginannya yang besar. Nah, keinginan besar itu dia merasa tidak mampu menempuh atau mendapatkannya atau meraihnya dengan cara-cara yang katakan yang logis. Nah, kan dia tidak mampu dan tidak bisa. Nah, dicarilah cara-cara lain. Dan kebetulan ada tawaran. Tawaran ini kan masuknya awal dari spiritual ya. Nah, spiritual itu kan mulai dari hal-hal yang sifatnya dalam tanda petik ya. Harta dipertaruhkan dengan harapan bisa digandakan. Bukan meraup untung, justru sial yang didapat. Kasus penipuan penggandaan uang ini jadi bagian tak terpisah dari catatan peristiwa yang mewarnai pertengahan hingga akhir tahun 2016. Tim Liputan, Kompas TV.